Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfian Nugraha, dengan NIM Digitrail 011 dari kelas TA 2020. Ini adalah video saya untuk menyelesaikan praktikum dari mata kuliah jaringan komputer yang diampu oleh Bapak Agus Prihanto. Di praktikum kali ini saya akan mensimulasikan tentang bagaimana menggunakan routing secara dinamis. Tapi di sini kita routing dinamisnya menggunakan routing yang bernama RIP, atau kalau nggak atau kepanjangannya routing information table. RIP ini adalah salah satu metode routing dinamis yang paling sederhana, yang ada di Cisco juga. Jadi ini lebih sederhana dan lebih gampang. Oke, karena sistemnya sangat mudah, di mana suatu router itu hanya mendaftarkan jaringan yang sedang dia masuki atau ada di dekat dia. Nah, sebagai contoh di router 1 ini, maka kita hanya akan memasukkan informasi jaringan mana saja yang ada di dekat dia. Nah, sebagai contoh di router 1 ini dia terhubung dengan jaringan 192.168.0/26 dan 192.168.1.64/26. Jadi dia sudah terhubung ke dua jaringan yang berbeda. Nah, ini nanti akan dimasukkan ke dalam router 1. Ditambah di dekatnya ini dia juga terhubung dengan jaringan network 12.12.12.0 yang terhubung ke router 2, dan router 1 juga terhubung ke network 13.13.13.0/24. Jadi itu aja yang didaftarkan dalam router 1. Nah, nanti router 1 akan otomatis mengadvertise. Jadi nanti konsepnya dia itu akan menghubungi semua jaringan untuk mencari apakah ada router yang menggunakan metode RIP juga di dekatnya. Sebagai contoh di sini dia akan mencari ke sini. Oh, di sini nggak ada, ini isinya cuma biasa lah, cuma PC aja. Dia mencari ke jaringan selanjutnya, nggak ada, cuma PC. Nah, sampai di sini dia akan mencari ke jaringan network yang 12. Oh, dia ketemu router 2. Nah, ternyata router 2 ini juga harus memiliki RIP tabel. Kalau router 2 sudah memiliki RIP tabel, maka router 1 dan router 2 ini akan saling berkomunikasi nantinya. Router 1 akan otomatis mendaftarkan router yang IP yang sudah didaftarkan tadi, yang ada di sini, yang PC1, PC2, lalu yang ini itu akan dia daftarkan, dia kasih informasinya ke router 2. Jadi mereka akan saling berbagi informasi, dan ini dilakukan secara real time, otomatis menggunakan yaitu tadi sesuai algoritmanya RIP. Makanya itu kita sebut routing dinamis, karena kita nggak perlu melakukan routing satu-satu secara statis. Kita cukup daftarkan aja perangkat jaringan yang terhubung dengan router itu. Dan sebagai contoh di router 1 ini kan dia terhubung ke 4 jaringan di sekitarnya, yaitu aja yang didaftarkan. Maka router 1 ini akan otomatis menyimpan lalu akan membagikan informasi ke router lainnya. Jadi nanti dia akan berkomunikasi dengan router di sebelahnya, lalu membagikan informasi tadi, saling bertukar informasi, lalu mereka akan otomatis menentukan routing tabelnya. Nah, seperti itu konsep algoritma dari metode routing RIP. Nah, sekarang gimana caranya kalau di Cisco? Sama ini, di sini saya sudah desainkan jaringan sederhana. Selanjutnya kita tinggal setting di bagian router 1 di config, kita setting di routing static ya RIP. Nah, ketika video ini dibuat, RIP itu sudah ada versi keduanya. Jadi nanti di sini kita akan menggunakan versi RIP yang kedua. Caranya gimana? Nah, di Cisco ini kebetulan sudah ada, dia sudah routernya ini sudah support. Dia sudah ada image-nya itu router iOS-nya itu sudah support RIP 2, tapi secara default dia nggak aktif. Jadi nanti kita aktifkan menggunakan perintah command line ya, karena dia belum ada di GUI-nya ya. Mungkin updatean selanjutnya atau kita nggak tahu, tapi yang pasti di routing di GUI-nya ini belum ada, tapi kita bisa setting secara command line nanti. Nah, sekarang kita tinggal daftarkan di router 1 yang kita daftarkan apa. Tentu saja yang pertama di sini saya akan daftarkan router di sebelahnya aja. Nah, di sini router 1 ini terhubung dengan jaringan network ini yang terhubung ke router 2 sama router 3. Nah, itu aja yang kita daftarkan. Di sini kita tinggal tulis networknya aja, misalnya 12.12.0. Nah, ini kalau kita klik add, nanti dia akan ini biarkan saja, meskipun di sini kita add-nya 12.12.12.0, tapi yang di sini kita minus 0 ya. Karena memang di CLI-nya memang tidak mencantumkan di Cisco ini tidak mencantumkan
CIDR-nya juga, jadi mungkin dia sudah otomatis tapi nggak apa-apa. Nah, sekarang kita tambahkan lagi router yang ketiga, dia terhubung dengan router 3 kan. Kita tambahkan lagi di sini 13.13.0. Jadi yang kita tambahkan itu jaringan yang di dekatnya router 1, yang berdekatan langsung dan terhubung ya. Nah, ini kan jaringan ini terhubung, berdekatan dan terhubung ke router 1 ya. Kita tambahkan. Nah, selanjutnya adalah ini sudah router 1, router 2 sama 3. Selanjutnya adalah jaringan yang ada berdekatan lainnya, yaitu PC1, PC2. Nah, karena di sini dia nggak bisa nerima CIDR, jadi kita masukin aja 192.168.1.0. Nah, ini misal kita tak masukkan gini, nanti dia otomatis diubah jadi 1.0. Jadi meskipun kita tulis 1.64 dan lain sebagainya, itu tetap diubah jadi 1.0 ya, karena dia nggak support CIDR. Tapi nggak apa-apa, harusnya bisa. Nah, setelah itu di sini setelah selesai, kita ubah dia ke menggunakan routing RIP versi 2. Nah, caranya mana? Teman-teman pergi ke CLI ya, pergi ke CLI. Di sini dia harus masuk ke router config. Nah, ini kita udah masuk ke router config ya. Kalau bingung gimana cara masuknya, teman-teman kalau misalnya exit kayak gini, teman-teman ada di router config kayak gini ya kan, teman-teman tinggal ketikkan tulisan kayak gini, router lalu enter, nanti dia akan masuk ke config. Nah, habis itu kita config no auto summary. Jadi di router RIP ini kita config no auto summary. Nah, ini adalah kita matikan dulu auto summary yang memiliki RIP-nya. Sorry, salah tulis. Summary. Kalau bingung, teman-teman bisa copy aja. Ya, no auto summary. Selanjutnya adalah kita ganti ke version 2 ya. Teman-teman ketikkan di sini version 2. Nah, nanti kalau kita kembali ke config, di sini dia akan berubah menjadi RIP routing versi 2. Nah, sekarang kita udah berhasil. Nah, habis itu di sini saya mau save settingan saya. Jadi kita save ke dalam NVRAM. Kita save. Oke, nanti dia akan ke save ke NVRAM. Karena defaultnya memang ini ada beberapa settingan yang dia nggak akan kesimpan ya. Jadi ketika kita close, nanti dia akan hilang lagi, atau istilahnya perangkatnya mati. Kalau misal router 1 ini kita matikan perangkatnya, config dari RIP ini bisa hilang gitu. Jadi kita save dulu ke NVRAM nya, nanti kita bisa load lagi. Oke, kita close. Sekarang kita lanjut ke router 2. Sama, di router 2 juga caranya sama. Kita cukup daftarkan aja di bagian RIP ini semua jaringan terhubung. Di sini dia terhubung dengan router 1. Kita tulis dulu 12.12.12.0. Masukkan. Habis itu dia terhubung dengan router 3 dengan networknya 23.23.23.23.0. Masukin lagi. Selanjutnya adalah ini 192.168.1.128. Nah, ini juga sama. Kalau kita tulis kayak gini harusnya dia nggak bisa ya, dia akan berubah jadi 1.0, tapi nggak apa-apa. Nah, seperti tadi, masuk ke sini, klik, teman-teman masuk ke router config router ya. Pastikan kalau belum, misalnya kalau keadaan router config kayak gini, teman-teman tulis saja router RIP. Nah, nanti dia akan masuk ke mode config router, lalu masukin tadi no auto summary, terus teman-teman ganti versionnya ke version 2. Nanti kalau kita balik lagi ke versi GUI-nya, kalau kita klik dia sudah ada tulisan RIP routing versi 2. Jangan lupa teman-teman save dulu, karena kenapa, nanti kita akan kita restart perangkatnya biar lebih enak lagi. Ini kan habisnya kita restart ya. Dan selanjutnya di bagian RIP kita tambahkan lagi untuk router 3 juga sama. Di sini saya tambahkan 13.13.13.0, tambahkan. Selanjutnya dia juga terhubung dengan sini jaringan ini 23.23.23.0. Klik add ya, 23.23. Selanjutnya masukin network yang selanjutnya, ini ada server 1 sama server 2 juga, masukin networknya 333.333.333.0. Nah, habis itu 43.43.43.0 add. Habis itu sama seperti tadi, kita no auto summary. Habis itu versionnya ganti kedua.
Oke, dia udah masuk ke mode routing V2. Habis itu teman-teman ke setting, pilih save. Oke, kita pastikan udah ke save semua. Settingnya kita save. Sini udah ke save. Pastikan lihat lagi. Habis itu di sini saya lihat juga di bagian trip sudah save. Nah, oke. Nah, selanjutnya saya ingin restart semua komponen yang ada pada sini. Jadi di sini saya save dulu, tapi mungkin ya saya save dulu mungkin. Oke, Cisco-nya saya save. Habis itu saya mau restart. Nah, cara restartnya teman-teman bisa klik tombol ini untuk ngereset semua semua perangkat yang ada pada sini ya. Kalau kita klik yes, tuh nanti dia akan warna merah. Nanti dia akan proses melakukan restart lagi. Dan di sini teman-teman bisa lihat di sini ada violet. Tapi santai, tunggu aja, nanti dia akan otomatis kembali. Nah, di sini udah kembali lagi. Ini project saya yang sebelumnya, jadi saya delete dulu kali ya. Aduh, saya salah. sorry, saya salah hapus tadi. Oke, ini udah. Nah, ini masih ada ya settingannya. Jadi settingannya masih ada. Nah, selanjutnya kita mulai melakukan simulasi ya. Nah, teman-teman bisa langsung ngecek aja di router 1, teman-teman masuk ke mode apa? Teman-teman tinggal masuk ke mode celinya dari router 1. Terus teman-teman ketik di sini exit dulu. Ya, sampai ke mode router kayak gini. Ya. Habis itu teman-teman bisa klik show IP routes. Soal root. Nah, nanti akan muncul daftar root yang ada pada Cisco ya. Di sini teman bisa lihat, di sini ada 12, ada ini, ada ini, ada ini, ada ini. Ini daftar tabel routing lah. Teman bisa lihat ya di sini. Padahal tadi kita cuma menambahkan 4 aja, tapi di sini ada banyak. Ada 12, 13, 23, ada 33. Padahal teman-teman tahu kan, 33 itu miliknya server 1. Tapi kenapa kok bisa masuk ke router 1? Karena apa? Karena mereka sudah melakukan advertise ya istilahnya. Jadi saling melakukan pengenalan. Jadi nanti router 1 akan otomatis berkomunikasi dengan router 3 sama router 2 untuk berbagi informasi. Dengan begitu router 1 akan memiliki informasi yang dimiliki pada router-router yang ada, yang terhubung dengan dia, yang sudah di set RIP yang sama. Jadi dia bisa sampai. Nah, sekarang kita buktikan apakah memang benar ini berhasil. Nah, di sini saya akan mengirimkan simulasi paket dari PC1 ke PC2, habis itu PC1 ke PC3. Oke. Nah, ini yang simple aja ya, PC1 kita kirim ke PC2. Ini cuma pengiriman. Ini kita masuk ke mode simulasi. Di sini saya cuma ngirim paket yang masih berada pada jalurnya ya. Jadi ini saya cepetin dikit, kalau saya klik next dia langsung sampai ya. Dia kembali dan selesai. Ini sangat simpel banget ya. Selanjutnya adalah saya mau bikin paket dari PC1 ke PC3. Saya next. Nah, dia otomatis routing di sini. Seperti itu. Nah, tapi di sini ternyata dia mati ya, nggak bisa balik. Saya nggak tahu kenapa, tapi kalau saya klik tis. Nah, itu tadi masalah ICMP, jadi saya harus restart ya teman-teman, ke mode real time lagi, ke simulasi lagi, teman-teman masukkan lagi. Nah, dia baru bisa. Tadi mungkin karena masih ARP ya, ARP tabelnya belum dibikin, jadi mereka belum mengenal PC3 di mana, makanya tadi agak stuck. Teman-teman bisa restart aja simulasinya ke real time, terus ke simulasi lagi, baru dia bisa. Dan berhasil. Nah, selanjutnya kita coba yang lain lagi nih, dari PC1 ke server 1 sekarang. Kita coba ya. Dari PC1 ke server 1. Terus kita bikin lagi dari PC1 ke PC2. Ke server 2. Habis itu dari PC3, sekarang PC3 ke semuanya. Tapi nanti ya, kita gantian aja. Oke, di sini saya klik next, nanti dia akan berjalan dua-duanya. Nah, ini sama, dia masih belum mengenal, mungkin saya klik real time simulation lagi. Habis itu saya kirimkan, nah dia bisa mengirim dan berhasil. Ini untuk PC1 ke server 1 dan server 2 berhasil semua. Nah, selanjutnya saya ingin dari PC3 ke PC1. Habis itu dari PC3
3 ke PC2. Habis itu dari PC3 ke apa? Dari PC3 ke server 1, habis itu dari PC3 ke server 2. Oke, ada 4, saya kirim datanya. Terus oke, dia dia berhasil ngirim dan successful semua ya. Di sini bisa lihat. Oke, selanjutnya dari server, sekarang kembalikannya server 1 yang ke seluruh PC. Kita coba dari server 1 menuju ke server 2. Server 1 menuju ke PC ini. Dari sini menuju ke PC3. Habis itu yang terakhir dari sini ke PC2. Oke, ada 4 juga di sini. Saya klik next. Oke, datanya dikirim. Dan suksesnya successful semua. Nah, itu adalah proses simulasi saya untuk praktikum routing dinamis, jadi sangat mudah. Mungkin sekian saja video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.